Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin fi kitabihi al-manhajis sawi ila qawlihi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u seseorang ma'aman ahab bersama orang yang ia cintai. Hadis ini sering didengar telinga kita dan kita pun ikut senang sebagaimana para sahabat ketika mendengarkan hadis ini. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, berdiskusi, berdialog dengan para sahabatnya, tahu-tahu ada seseorang yang melontarkan pernyataan kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat? Bencana, musibah itu nggak ada yang mau menunggu, bahkan tidak ada yang mau datang. Justru yang ada, setiap orang itu menginginkan jauh terhindar dari musibah dan bala. Gak ada orang yang ngomong kapan banjir. Pertanyaan ini seakan-akan apa? Seakan-akan kok seneng dengan banjir, atau kok seneng dengan bala musibah, kok seneng dengan kiamat. Kenapa? Kiamat itu bukan kejadian yang kecil, sama sekali sangat jauh dengan tsunami. Walaupun menghabiskan banyak nyawa, menghancurkan banyak rumah dan tempat, bahkan mungkin menghilangkan desa, itu masih kecil, itu masih nggak seberapa, karena hanya daerah tertentu, tempat tertentu, tidak menyeluruh. Bahkan dari kejadian itu yang mungkin tertimpa gak semuanya mati, ada yang selamat, walaupun setelah tertimbun beberapa saat, bahkan mungkin beberapa hari, tapi ada yang selamat. Lah kiamat
Siapa yang bisa menghindari? Kejadiannya bukan di suatu tempat, tapi secara keseluruhan, semuanya. Meniadakan dunia. Menghilangkan dunia. Dunia dan semua apa yang dalam isinya sudah. Habis, hancur. Tidak ada yang bisa menghindar. Bahkan yang sedang di atas pesawat nggak akan mungkin bisa menghindari kiamat. Kalau datang tsunami, kita lari ke tempat yang tinggi, aman, bisa menghindar kita. Banjir, kita lari ke tempat yang tinggi, bisa selamat. Longsor, kita menjauh. Meletus gunung, kita menjauh, bisa selamat. Tapi kiamat gak ada yang bisa selamat darinya. Walaupun dia di atas udara. Kejadian yang sangat luar biasa ini tanya. Seakan-akan ia menanti kapan datangnya kiamat. Senang dengan datangnya kiamat. Lalu Nabi SAW tidak menyatakan datangnya kapan. Karena Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril saat malaikat Jibril menyamar. Tatkala Nabi SAW dengan duduk dengan para sahabatnya, tahu-tahu datang malaikat Jibril yang menyamar dengan pakaian yang rapi, bersih, harum, wangi. Seperti orang yang lancang, datang langsung menghadap ke Nabi, duduk langsung berhadapan dengan Nabi, padahal Nabi masih dengan para sahabatnya. Ini seperti orang yang lancang, datang langsung maju duduk di hadapannya Nabi, tidak nanggung. Asnada rukbata ilah rukbate, lututnya ditempelkan ke lututnya Nabi. Nempel dengan Nabi. Bukan duduk di depannya ada jarak, enggak. Tanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan. Di antara yang ditanya tentang kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, alias sama-sama enggak tahu. Enggak tahu. Karena kiamat ini yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya tentang kiamat, enggak tahu Nabi. Tapi tanda-tanda kiamat dijawab sama Nabi. Tanda-tanda kiamat dijelaskan. Dekatnya, sudah semakin dekatnya dengan kiamat, itu kalau dekat sudah dari dulu dekat. Karena Nabi pernah mengatakan apa? Kullu atin garib. Segala sesuatu yang bakal datang itu dekat. Makanya para sahabat itu seperti kematian, itu mereka nggak pernah menganggapnya jauh dari kita. Nggak pernah menganggapnya jauh dari mereka. Kenapa? Sesuatu yang bakal datang. Seperti orang yang diintai. Yang mengintai itu jauh dari dia enggak? Hah? Kalau ada orang diintai, dimata-matai, kira-kira yang memata-matai itu jauh? Dekat. Kematian itu memata-matai kita. Enggak jauh dari kita. Sehingga mereka menyatakan apa para sahabat? Wal maut adna min syiraki
na'li. Kematian itu seperti apa? Lebih dekat daripada jepitan sandal jepit. Dekat dari zaman dulu sudah dekat. Tapi sekarang semakin sangat dekat. Kenapa? Tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak. Sudah banyak terjadi di akhir zaman ini. Nggak tahu. Nabi bertanya, ma'adatalaha. Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Orang itu kalau tinggal di daerah rawan musibah, bala, mereka pasti apa? Selalu siap, antisipasi. Tinggal daerah rawan banjir. Mau datang musim hujan sudah dipersiapkan sama mereka. Yang barangnya dibawa dipindah ke atas. Daerah yang lawan longsor, mulai mereka jaga-jaga. Misalnya biasanya tidur di kamar belakang, nah, khawatir longsor pindah kamar depan, atau mungkin bahkan pindah ke rumahnya yang lain. Antisipasi. Lah orang ini tanya sama Nabi, antisipasi kamu ketika datangnya kiamat apa? Ma'adatalaha. Antisipasinya kamu yang kamu persiapkan untuk kiamat ini apa? Ini kejadian hebat loh. Ini kejadian yang sangat dahsyat loh. Apa yang kamu persiapkan? Sahabat tersebut mengatakan ma'adattu laha bikathrati salatin wala siyamin. Aku enggak persiapkan untuk kiamat itu dengan banyaknya salat, banyaknya puasa. Bukan berarti orangnya enggak banyak salat. Bukan berarti enggak banyak puasa. Banyak salat dan banyak puasanya bukan menjadi andalan utama untuknya. Agar selamat di hari kiamat. Karena keselamatan di hari kiamat itu bukan seperti menyelamatkan ketika datangnya musibah banjir, ya, tsunami, longsor, nggak sama. Lalu sahabat tersebut menyatakan aku persiapkan untuk datangnya kiamat itu dengan cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah. Persiapan menghadapi kiamat modal terbesarnya tidak dengan banyaknya sholat, bukan dengan banyaknya puasa, melainkan dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Orang kalau sudah cinta, itu mau tidak mau bukan orang yang ahli maksiat. Bukan orang yang malas ibadah. Kalau sudah cinta. Karena orang yang sudah cinta itu pasti taat, pasti patuh. Pasti mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Coba perhatikan. Orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Nabi. Lihat perbuatan mereka. Males. Nah, yang ada mereka rajin dan semangat. Bukan hanya di waktu siangnya, bahkan di waktu malamnya. Banyak lupa? Tidak. Justru mereka selalu ingat.
sholat, Quran, ya, membaca zikir dengan segala macamnya, di waktu siangnya, di waktu malamnya dan yang lain sebagainya. Dan yang lain sebagainya, nggak mungkin, pasti itu. Orang yang cinta mau tidak mau pasti menjalankan sesuai apa yang diperintahkan. Dan tidak akan ia mendekat apalagi berbuat sesuatu yang dibencinya. Ya, yang dibenci yang apa yang dicintainya, tidak mungkin. Bahkan mereka rela meninggalkan segala sesuatu yang mereka inginkan demi yang dicintainya. Rela mereka demi yang dicintainya. Itu orang yang taat. Ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena ia menjawab antisipasinya dia untuk kiamat itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dilihat oleh Nabi dari yang bertanya ini benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, bukan hanya ungkapan diungkapkan untuk menyenangkan, tapi Nabi mengungkapkan karena melihat yang bertanya memang orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dijawab oleh Nabi, ya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan digabungkan, dikelompokkan, dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Wah, para sahabat yang saat itu jengkel karena lancangnya dia di tengah-tengah Nabi menyampaikan bertanya, dengan jawaban Nabi itu nggak jadi jengkel mereka. Mereka bergembira seperti berhari raya dan sangat berterima kasih dengan sahabat tadi itu. Kenapa? Itu seperti mereka di tempat yang sangat gersang, panas, kemudian mereka dihujani dengan air yang sangat segar. Yang membuat mereka itu nikmat, senang. Udah gak ada kesenangan seperti saat itu katanya. Seseorang bersama yang dicintainya. Lah kita pun ikut senang. Tapi masalahnya beda tingkatan kita kepada dengan sahabat. Kalau sahabat benar-benar senang karena mereka apa? Benar-benar mencintai. Kalau kita ini berharap dikumpulkan bersama Nabi padahal kita belum mencintainya. Kenapa? Oh iya, sahabat itu jauh dari Nabi sebentar aja, gelisah. Gelisah, merasa kehilangan, merasa rugi. Kerugiannya nggak mau semakin besar, sehingga yang bersama Nabi ditanya, Nabi tadi ngomong apa? Nabi tadi berbuat apa? Kenapa? Nggak mau kerugiannya besar. Diminimalisir kerugiannya dengan jauhnya mereka dan Nabi, bertanya tentang Nabi di saat apa? Mereka tidak dengan Nabi. Ini benar-benar cinta, belum lagi pengorbanan, kita nggak usah bahas pengorbanan. Orang kan cinta kan gitu kan ya, lengket. Apa-apa selalunya ingin berdua. Ingin bersama yang dicintainya.
Karena itu sampai ada ungkapan apa? Dunia serasa milik berdua. Padahal dunia duduk dunia ide. Bahkan mungkin walaupun dia nggak punya apapun, tapi dengan bersama yang dicintainya, seakan-akan memiliki segala-galanya. Para sahabat berpisah dari Nabi. Makanya mereka itu sampai kalau di dunia sesaat aja aku nggak bisa terpisah dari Nabi, bagaimana nanti? Dipikirkan sama mereka, dipikiri. Orang kalau mikir, suwe-suwe apa? Sakit. Orang sehat mikir, loro. Apalagi kalau sudah sakit mikir, tambah sakit. Sahabat mikir, ya Allah, dipikirin sama dia. Aku pulang ke rumahku bersama istri, bersama anakku, itu gak tenang, gelisah, kepingin kembali lagi bersama Nabi. Ini di dunia. Gimana nanti? Kalau aku gak setempat dengan Nabi, dipikir sama mereka, dia sampai gak keluar rumah, sakit beberapa hari. Nabi kehilangan sahabat ini, ditanya, kemana fulan? Sakit ya Rasulullah, dijenguk. Ditanya, kenapa? Ada apa? Dijawab, ya Rasulullah, di dunia aku gak mampu berpisah darimu. Gak tenang, seperti orang yang gelisah, takut, khawatir. Bagaimana nanti? Yang kelasmu dengan kelasku, derajatmu dengan derajatku gak sama, berbeda. Bagaimana aku bisa ya Rasulullah? Yang diminta olehnya dari Rasulullah bukan hartanya, bukan dunianya, tapi dia minta, biarkan aku bisa bersanding denganmu di surga ya Rasulullah. Dia nggak mau masuk sembarang surga, mau bersama Nabi. As'aluka murafaqata kafil jannah. Mintakan aku kepada Allah agar bersanding denganmu di surga. Itu yang diminta oleh para sahabat. Karena itu pengarang maulid yang kita baca, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hiffiha khayyama. Surga itu yang dicari oleh mereka bukan lainnya, bukan kenikmatan yang lainnya, bukan keindahan yang lainnya, tapi yang dicari oleh mereka yaitu kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah hadis ini sebetulnya kalau untuk para sahabat hari raya, untuk kita support, pendukung untuk meningkatkan cinta kita kepada Nabi. Karena apa? Kita belum mencintai Nabi. Kita belum berkorban untuk Nabi. Apa pengorbanan kita untuk Nabi? Belum. Yang diperintahkan Nabi, jangankan yang wajib, yang sunnah aja masih kita teledor. Kita masih meninggalkan wudhu sebelum tidur. Kita masih meninggalkan siwak sebelum melakukan kebaikan, ketaatan, sholat, masuk masjid, ya, masuk kamar mandi, mau tidur, terbangun dari tidur dan yang lain sebagainya. Adab masuk masjid, adab keluar masjid, adab masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masih sering kita tinggalkan, jarang kita kerjakan. Lah hadis ini menjadi support buat kita. Kalau kita ingin bersama Nabi, maka tingkatkan cinta kita kepada Nabi. Lah meningkatkan cinta kita kepada Nabi tidak ada cara lain kecuali dengan apa? Al-ittiba. Karena tandanya cinta itu adalah al-ittiba. Tandanya cinta adalah mengikuti, meneladani. Itu tandanya cinta. Kita harapkan, kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi. Dan semoga
bibit cinta yang ada dalam diri kita semakin besar, semakin banyak, sehingga kita benar-benar bisa mencintai Nabi dalam kehidupan dunia kita dan dikumpulkan bersama Nabi kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.